Perkenalkan, nama saya Nurul Hadi Sofyan, NIM 032. Dan saya Nazila Firda Cahaya Putri, NIM 128. Kami dari D4 Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kelas G1 Sipil Bangunan Gedung Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana menghitung regresi berganda dengan metode manual dan SPSS. Jadi di sini kami mendapatkan soal kode 6, yaitu diketahui data untuk jumlah pekerja X1, lama waktu pekerjaan proyek S2, dan biaya yang dikeluarkan Y adalah sebagai berikut yang nantinya akan terlampir. Kemudian untuk soalnya ada 3, yang pertama yaitu kita harus menentukan persamaan regresinya, dan yang kedua, jika jumlah pekerja ditambah 1 orang dari jumlah pekerja terakhir dan lama waktu pekerjaan proyek dikurangi 4 dari yang terakhir, berapa biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari hasil persamaan regresi tersebut. Ini adalah data dari soal yang kita dapatkan, yaitu untuk jumlah pekerja 9 orang, lama waktu pengerjaan 27 hari, dan biaya yang dikeluarkan Rp243. Dan seterusnya. Catatan, biaya akhir dalam rupiah dikali 100.000 pada saat mencari persamaan regresi tidak perlu dikali untuk memudahkan perhitungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan dengan metode manual. Jadi di metode ini kita akan menggunakan itu tabel pembantu. Di sini kita sudah tahu bahwa variabel independennya yaitu X1 dan X2 dan variabel dependennya yaitu Y. Kemudian kita akan membuat tabel terlebih dahulu dan nantinya kita akan mencari X1 dikali Y, X2 dikali Y, X1 dikali X2, X1 kuadrat dan X2 kuadrat. Kemudian yang pertama akan kita lakukan adalah memasukkan data-data yang sudah kita ketahui dulu, yaitu X1, X2, dan Y. Setelah itu kita akan mencari untuk X1 dikali Y sebagai contoh. Berarti kita akan mengalihkan 9 dengan 243, yaitu akan menghasilkan 2187. Sebagai contoh lagi, untuk tabel X2 dikali Y, berarti kita akan mengalihkan X2 dengan Y, yaitu 27 dikali 243, dan akan menghasilkan 6561. Untuk tabel X1 dikali X2, berarti kita akan mengalihkan X1 dikali X2, 9 dikali 27, yaitu 243. Kemudian untuk tabel X1 kuadrat, berarti kita akan mengkuadratkan X1, yaitu 81. Dan untuk tabel X2 kuadrat, berarti kita akan mengkuadratkan X2, berarti 27 kuadrat, yaitu 729. Setelah kita menemukan angka-angka tadi, kita akan menjumlahkan di tiap kolomnya, dan sehingga kita akan menghasilkan data yang seperti ini, yaitu sigma X1 55, sigma X2 yaitu 93, sigma Y yaitu 986, sigma X1Y 10.632, sigma X2Y yaitu 19.152, sigma X1 kali X2 yaitu 986, sigma X1 kuadrat yaitu 615, dan sigma X2 kuadrat yaitu 1871. Setelah itu kita akan mencari untuk A, B1, dan B2, nilai A, B1, dan B2. Dari mana? Dari kita mendapatkan persamaan simultan. Jadi terdapat 3 persamaan, yaitu sigma Y sama dengan NA tambah B1 dikali sigma X1 tambah B2 dikali sigma X2, dan yang kedua yaitu sigma X1Y sama dengan sigma X1A tambah B1 dikali sigma X1 kuadrat tambah B2 dikali sigma X1 kali X2. Kemudian untuk persamaan yang ketiga yaitu sigma X2Y sama dengan sigma X2A tambah B1 kali sigma X1 kali X2 ditambah B2 dikali sigma X2 kuadrat. Kemudian kita akan memasukkan angka-angka dari data tadi ke dalam persamaan simultan sehingga kita mendapatkan 3 buah persamaan. Setelah kita mendapatkan persamaan, kita akan melakukan eliminasi. Yang pertama, eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2 dulu sehingga kita mendapatkan persamaan baru. Kemudian eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3 sehingga kita juga mendapatkan persamaan baru lagi. Kedua persamaan tadi saya lakukan eliminasi kembali sehingga kita bisa mendapatkan nilai B2 yaitu 4,79, dan nilai B2 tadi akan saya substitusikan ke dalam persamaan baru yang pertama sehingga kita bisa mendapatkan nilai B1 yaitu min 3,67. Selanjutnya itu kita akan mensubstitusikan nilai B1 dan B2 ke dalam persamaan pertama
Dan kita akan mendapatkan nilai A yaitu 148,511. Jadi di sini kita sudah mendapatkan nilai A, B1 dan B2 yaitu A sebesar 148,511 dan nilai B1 sebesar min 3,67 dan nilai B2 sebesar 4,79. Lalu setelah itu kita bisa mencari persamaannya. Untuk regresi berganda di sini terdapat rumus persamaan yaitu Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Kita masukkan nilai A, B1 dan B2 yang sudah kita dapatkan tadi dan kita akan mendapatkan persamaan Y sama dengan 148,511 min 3,67 X1 ditambah 4,79 X2 sehingga kita sudah bisa menjawab untuk soal nomor 1. Setelah itu untuk soal nomor 2 di mana di soal nomor 2 dijelaskan bahwa jumlah pekerja pada hari terakhir ditambah 1 orang. Berarti untuk dari 13 orang menjadi 14 orang dan lama waktu pengerjaannya dikurangi 4 hari. Berarti dari 12 hari menjadi 8 hari dan ditanyakan adalah berapa biaya yang akan dikeluarkan. Berarti kita akan mengetahui dari yang sudah kita dapatkan di soal ini sebagai X1, kemudian yang ini sebagai X2-nya, dan kita akan masukkan ke dalam persamaannya, yaitu persamaannya Y sama dengan 148,511 min 3,67 dikali X1 tambah 4,79 dikali X2. Dan kita akan mendapatkan Y sama dengan 135,451. Di sini Y itu dalam satuan 100.000, berarti bila dikalikan dengan 100.000 akan menjadi 13.545.100 rupiah. Kita sudah bisa menjawab pertanyaan nomor 2. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3 adalah apa sih arti dari persamaan tadi? Jadi arti dari persamaan ini adalah bila jumlah pekerja dikurangi dan lama waktunya ditambah, maka biaya yang diperlukan akan semakin banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hadi Sofyan dengan NIM 3 digit terakhir 032, kelas D1 Sipil Bangunan Gedung dari D4 Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menginput data dari hitungan manual soal penugasan ujian semester genap mata kuliah statistika ke dalam software IBM SPSS Statistik Data Editor di laptop kita. Pertama kita harus buka new dataset, kemudian masukkan data yang tertera dalam soal. Penginputan data harus secara teliti dan akurat agar hasil yang disajikan oleh SPSS bisa lebih akurat hasilnya dengan hitungan manual yang kita hitung sendiri. SPSS merupakan software untuk mengecek atau mungkin memperkirakan skala atau mungkin hitungan dari data yang disediakan pada mata kuliah statistika. Ini merupakan software yang sangat membantu dalam mengecek hitungan kita secara manual. Setelah data dimasukkan semua, langsung kita pilih ke variabel view yang ada di pojok kiri bawah. Namanya kita ganti menjadi simbol X1, X2, dan Y. Kemudian penamaan tersebut kita namai lagi di kolom label menjadi jumlah pekerja untuk X1, kemudian lama waktu untuk X2, selanjutnya biaya untuk simbol Y. Setelah itu kita ubah bagian kolom ngisirnya menjadi skala semua untuk melihat hasil yang telah kita cantumkan di SPSS. Setelah itu langkah selanjutnya adalah klik Tools Analyze yang ada di atas, kemudian masuk ke Regression,
lalu masuk lagi ke opsi linear. Nah, di sini bagian dependen kita masukkan biaya, dan bagian independen kita masukkan lama waktu serta jumlah pekerjanya. Untuk melihat hasil histogramnya, kita bisa langsung klik plot, diaktifkan histogramnya, lalu continue. Setelah itu kita klik OK. Ya, hasilnya akan seperti ini. Variabel enter remove, kemudian ada model summary, kemudian ada ANOVA, dan sini bagian coefficient. Coefficient merupakan hasil dari hitungan yang akan dibandingkan dengan hitungan manual kita. Di bagian konstan B di atas 148,512 sama dengan hitungan manual nomor 1 yang bagian A. Lama waktu 4,791 sama dengan hitungan manual yang ada di hitungan manual B2. Lalu jumlah pekerja sama minus 3,674 sama dengan yang ada di hitungan manual bagian B1. Kemudian bawahnya ada residual statistik. Di sini ada standard deviation, mean, dan n. N itu merupakan jumlah data yang diinput. Lalu bagian bawahnya ada charts dari histogramnya. Di bagian ordinatnya ada frekuensi, lalu absisnya ada regression, standard residual. Bisa kita lihat sendiri grafiknya. Berhenti di absis 1 ke atas. Grafiknya seperti naik ke atas seperti ini. Terdapat juga minnya ada 7,99 kurang 15. Standard deviation-nya 0,707. Lalu n atau jumlah datanya sama dengan 5. Sekian penjelasan dari saya. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.